Shalom, berjumpa lagi dengan channel Klavos Sukacita. Saat ini saya sementara berada di distrik Hobart, Kampung Brianlo. Dari tempat ini saya hendak ingin membagikan kebenaran firman Tuhan bagi kita sekalian. Namun sebelum itu, mari kita tunduk kepala dan kita memohon hikmat daripada Tuhan. Kita berdoa. Dalam kesukacitaan kami di saat ini Tuhan, kami hendak ingin membaca dan merenungkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Kami sungguh sangat percaya ketika kami mau merindukan, mendengarkan suara Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan turut bekerja, mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami, menyatakan kuasa dan hikmat Tuhan, agar kami dapat memahami, mengerti maksud Tuhan lewat kebenaran firman di saat ini. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, bersabdalah bagi kami karena kami telah siap sedia mendengarkan kebenaran firman-Mu. Amin. Sekali lagi kebenaran firman Tuhan bagi kita di saat ini terdapat dalam kitab kudus perjanjian baru, yaitu kitab 1 Korintus pasal 9 ayatnya yang ke-13. Saya akan membacakan bagi kita sekalian dan sahabat Klavos dimanapun Anda berada dapat mengikuti pada kebenaran firman Tuhan masing-masing. Beginilah bunyi kebenaran firman Tuhan. Hak dan kewajiban rasul. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bagian mereka dari mezbah itu. Sampai demikian jauh pasal kebenaran firman Tuhan yang dikatakan berbahagia bagi kita semua yang mau membaca, mendengar, dan kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan itu dalam hidup dan kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Sahabat Klavos yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari kebenaran firman Tuhan 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-13 dengan tema melayani Tuhan dengan kesungguhan hati. Melayani dengan kesungguhan hati. Sahabat Klavos yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari kebenaran firman Tuhan 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-13 ini, di mana Rasul Paulus mau mengingatkan untuk jemaat di Korintus bahwa pada saat itu dalam jemaat di Korintus mereka ada dalam suatu perselisihan. Mereka ada di dalam suatu hal yang boleh diperkatakan tidak ada yang dikategorikan suatu persekutuan yang kokoh. Tetapi mereka ada dalam kebobrokan moral, mereka ada dalam perkara hukum, tantangan atas kerasulan Paulus, persembahan daging kepada berhala, pernikahan, perceraian, dan perjamuan kudus. Nah, untuk itu Rasul Paulus mengingatkan mereka untuk kita benar-benar mau hidup di dalam takut akan Tuhan, untuk kita mau benar-benar mau hidup di dalam kasih yang dinyatakan Tuhan dalam hidup dan kehidupan mereka pada waktu itu. Nah, sahabat Klavos yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, maka untuk itu Rasul Paulus mengirim 3 orang untuk mengutus sebagai surat dari Paulus ini. Nah, ketika mereka diutus oleh Rasul Paulus menjadi rekan kerja daripada Paulus, Paulus mengingatkan mereka bahwa ketika kita mau melayani Tuhan, maka marilah kita melayani Tuhan dengan penuh kesungguhan hati. Nah, ketika kita melayani Tuhan dengan penuh kesungguhan hati, maka Tuhan juga turut berperkara, Tuhan turut bekerja untuk dapat memampukan seorang demi seorang dalam menyatakan kasih dan kuasa Tuhan lewat setiap pelayanan yang boleh mereka lakukan. Nah, sahabat Klavos yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari Rasul Paulus ini pun kita mau belajar sebagai orang-orang Kristen di masa kini. Kebanyakan sekarang ini Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, banyak orang yang mau dipakai oleh Tuhan, tetapi dalam melaksanakan suatu tugas dan tanggung jawab, baik kita sebagai PHMJ, baik kita sebagai badan pelayan unsur, baik kita sebagai semua anak-anak Tuhan yang mau menyatakan diri
bahwa saya mau siap untuk dipakai oleh Tuhan. Tetapi dengan dalamnya perjalanan waktu, terkadang mereka tidak mengindahkan apa yang menjadi panggilan itu. Mereka menganggap suatu pelayanan ini hanya sebagai suatu kewajiban mereka. Hanya sebagai sebuah tempat usaha mereka. Sebenarnya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau kita memahami maksud dan rencana Tuhan, kalau kita mengerti tentang suatu panggilan itu, maka marilah kita mau mengerjakan apa yang menjadi pekerjaan Tuhan dengan penuh kesungguhan hati, tanpa ada suatu persungutan. Jikalau kita melayani Tuhan dengan bersungut-sungut, maka tidak pernah ada berkat yang bisa nampak dalam hidup dan kehidupan kita. Kita tidak dapat menjadi berkat juga bagi banyak orang. Mengapa? Karena dalam seluruh pekerjaan pelayanan kita selalu ada dalam suatu persungutan. Kita selalu ada di dalam sebuah yang boleh diperkatakan bahwa kita menjadi orang yang suka marah, kita menjadi orang yang khawatir, kita menjadi orang yang tidak pernah mempunyai suatu pegangan teguh di hadapan Tuhan Allah. Nah, kalau kita mau percaya, kalau Tuhan mau pakai hidup seseorang, maka marilah jangan pernah bersungut-sungut untuk sebuah pekerjaan pelayanan yang diberikan dalam hidup dan kehidupan kita. Percayalah bahwa ketika Tuhan mengizinkan suatu pelayanan dalam hidup kita, maka marilah melayani Tuhan dengan penuh kesungguhan hati itu. Karena ketika kita melayani Tuhan dengan penuh kesungguhan hati, Tuhan turut berperkara untuk menyatakan kuasa Tuhan dari satu tanda heran lain kepada tanda heran yang lainnya. Maka untuk itu saudari Klavos yang diberkati Tuhan, tetaplah mengandalkan Tuhan ketika engkau diberikan suatu tanggung jawab, ketika engkau diberikan suatu pelayanan, maka layanilah Tuhan dengan penuh kesungguhan hatimu. Baik dalam dunia pelayanan, dalam dunia pekerjaan, ketika kita diberikan suatu tanggung jawab, ingat bahwa Tuhan tidak pernah lepas tangan dalam hidup dan kehidupan kita. Sama seperti Paulus, ketika Tuhan memberikan pelayanan kepada Paulus, walaupun Paulus bertemu dengan berbagai macam persoalan dalam setiap perjalanan pelayanannya, tetapi Paulus selalu mengandalkan Tuhan karena ia percaya di balik setiap persoalan yang ia terima, Tuhan tidak pernah meninggalkan Paulus. Bukti nyata Paulus dapat menjadi saluran berkat bagi setiap jemaat-jemaat yang boleh ia jumpai. Kalau Paulus diberkati, mengapa Anda dan saya tidak? Maka untuk itu, berikanlah hidupmu dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan Allah. Berikanlah hatimu untuk terus mau melayani Tuhan tanpa ada suatu persungutan. Karena kalau kita melayani Tuhan dengan sebuah sungut-sungutan, maka Tuhan tidak pernah bekerja. Kita tidak pernah melihat karya Tuhan dalam setiap langkah hidup dan juang kita. Tapi kalau kita mendasarkan Tuhan dan mengundang Tuhan dalam setiap langkah hidup kita, percayalah apa yang engkau perbuat, Tuhan memberkati dan banyak jiwa dimenangkan. Tuhan memberkati kita dengan firman Tuhan ini, dan biarlah kita terus mau dilengkapi oleh Roh yang kudus untuk dapat memampukan kita menjadi saluran berkat dengan penuh kesungguhan hati tanpa ada suatu persungutan. Amin. Mari kita berdoa. Lewat kebenaran firman Tuhan ini ya Bapa, kami sebagai anak-anak Tuhan di dalam dunia ini, di masa yang modern ini Tuhan, kami terus mau belajar. Memang jujur di hadapan Tuhan Allah, sering sekali kami didapati dalam melakukan pelayanan, dalam melakukan pekerjaan, jikalau itu terlalu banyak, kami terkadang ada di dalam suatu persungutan. Mengapa harus begini? Mengapa harus begitu? Tetapi Tuhan, hari ini kami mau belajar daripada Paulus. Meskipun dengan berbagai tantangan yang Paulus hadapi, meskipun dengan berbagai pergumulan yang Paulus hadapi, namun Paulus tetap percaya bahwa kalau Tuhan izinkan perkara itu terjadi dalam hidup Paulus, maka ada maksud dan rencana Tuhan. Begitu juga dengan kami Tuhan. Tuhan tolong kami, mampukan kami. Nyatakan kuasa dan kasih-Mu, agar kami juga dimampukan oleh Tuhan untuk kami mau melayani Tuhan. Bukan dengan pura-pura, tetapi kami mau melayani Tuhan dengan penuh kesungguhan hati kami. Karena kami percaya ketika Tuhan percayakan kami ada dalam dunia pelayanan ini, maka tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Segala perkara dapat kami tanggung di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepada kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus.
Dari tempat ini Tuhan, hamba berdoa bagi channel Klavos Sukacita. Tuhan memberkati channel ini, sehingga channel ini dapat menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Setiap khotbah yang diberitakan lewat channel ini, banyak jiwa yang dimenangkan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Semua kru-kru yang ada, tim Klavos ini Tuhan, hamba mempertaruhkan kehidupan mereka ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ketika mereka masih muda, Tuhan membentuk mereka dengan cara Tuhan, agar mereka mau terus dipakai Tuhan, menjadi alat kesaksian Tuhan yang kecil di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Berkati semua pendengar Klavos dimanapun mereka berada. Dengan mengikuti channel Klavos ini, mereka diberkati dalam setiap langkah hidup dan juang mereka. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah nama Tuhan yang terus menjadi kekuatan dan sumber penyelamat dalam hidup dan kehidupan kami manusia. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.